Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khasral anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini sebenarnya saya tidak ingin bicara tentang sesuatu yang ingin saya katakan, tapi pertanyaannya bertubi-tubi, banyak yang disampaikan oleh saya. Mengatakan, Pak Husin, ayo dong berkomentar, sampaikan dengan bahasa yang enak didengar, enak dirasakan, dan gampang diterima. Apa yang harus saya sampaikan itu terkait dengan persoalan langkanya minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Nah, tentu saja saya tidak akan bahas ini dalam perspektif politik, dalam perspektif ekonomi, tapi dalam perspektif agama, utamanya dalam perspektif dakwah. Walaupun bicara tentang ekonomi, saya akan lebih banyak ngomong tentang fikih muamalahnya, tidak bicara tentang ekonomi dalam pengertian umum, apalagi terkait dengan persoalan politik. Saya akan sedikit banyak menghindar, meskipun 100% ya susah, menghindari 100% itu susah. Saya ingat betul, satu saat Rasulullah itu pernah bersabda dengan satu sabdanya yang dinyatakan oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Ma'mar. Ma'mar itu pernah berkata bahwa suatu saat Rasulullah itu bersabda dengan sabdanya yang pendek. Apa sabdanya? Manih takaro bahwa khati', siapapun yang melakukan ikhtikar, penimbunan barang dagangan, maksudnya komoditas apapun, maka dia itu dianggap bersalah. Bahwa khati', dia anggap bersalah dengan alasan apapun, salah pokoknya. Nah, hadis ini saya lacak, ternyata saya temukan di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di dalam syarahnya dikatakan oleh para ulama bahwa setiap orang yang melakukan ikhtikar, melakukan penimbunan barang dagangan dengan sengaja untuk menunda penjualan barang dagangan itu ke pasar dengan maksud mendapatkan kenaikan harga barang dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang dagangan dan kebutuhan konsumen atau pembeli, maka orang tersebut dianggap bersalah, atau dalam bahasa lain berdosa karena tindakannya itu. Jadi ikhtikar itu berdosa. Dan hadis-hadis tentang ikhtikar itu ketika saya lacak ternyata banyak, dan semuanya mengindikasikan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang benar, tindakan yang cenderung menzalimi orang. Karena ikhtikar atau penimbunan barang itu akan menimbulkan dampak sosial yang menyengsarakan banyak orang. Dan sekarang contoh kasusnya adalah penimbunan minyak goreng. Siapa yang menimbun? Ya Allah alam. Di mana ditimbun? Allah alam. Apa motifnya? Allah alam. Tetapi ternyata penimbunan barang itu memunculkan kesengsaraan, ketidaknyamanan, kerugian, utamanya para konsumen yang memang memerlukan minyak goreng itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca di sebuah artikel tentang manipulasi penawaran. Ternyata begitu saya runut, logikanya ya sama dengan ikhtikar. Sebagaimana saya pernah membaca tentang persoalan manipulasi permintaan, itu ternyata begitu saya runut, itu terkait dengan kajian fikih muamalah tentang najas. Ikhtikar dan najas itu dua hal yang sama-sama memberikan dampak negatif. Ketika orang menimbun barang, itu kan dengan sendirinya seolah-olah barang itu tidak ada. Dengan sendirinya terkesan bahwa barang-barang itu tidak ada, dan pasar panik, terutama konsumen panik gitu.
dan pada saatnya bisa antrean, bisa melakukan antrean pembelian yang bisa menyengsarakan banyak orang. Dan ternyata kelangkaan itu menimbulkan spekulasi-spekulasi di pasar, sehingga harga minyak goreng itu menjadi mahal dan masyarakat itu mendapatkan dampak negatif dari mahalnya harga minyak goreng itu. Sebagai akibat dari mahalnya minyak goreng, maka makanan-makanan yang digoreng pun jadi naik harganya. Dan konsumen makanan-makanan gorengan itu mengeluh juga karena dia harus mengeluarkan duit lebih banyak ketika membeli makanan-makanan yang digoreng. Tiba-tiba hari ini kata teman-teman saya yang pergi ke toko, minyak mulai muncul di toko-toko, di pasar-pasar, tapi harganya masih cenderung mahal dan bermacam-macam harganya. Yang seliteran misalnya itu dari 15 ribuan sampai 40 ribu ada, dengan merek yang bermacam-macam. Dan tentu saja orang akan memilih yang berkualitas dan murah, tapi ternyata memilih yang berkualitas dan murah itu susah. Apalagi sekarang konsumen kan sangat bergantung pada pemasakan barang dari produsen dan distributor barang. Minyak goreng saja bikin resah dan gelisah. Apalagi kalau ihtikar itu dilakukan orang dengan menimbun barang kebutuhan para konsumen yang bermacam-macam. Ada gula, ada beras, ada kebutuhan pokok yang lain yang kemudian disimpan, ditunda pengeluarannya yang dengan sengaja ditimbun untuk mendapatkan kenaikan harga barang, sehingga produsen itu menjadi sangat beruntung dengan penjualan barang itu, dan konsumen sangat dirugikan. Wah, ini tindakan yang saya kira disebut zalim, mendolimi orang banyak. Demikian juga najas itu juga menyengsarakan orang karena ada manipulasi permintaan yang menimbulkan spekulasi karena seolah-olah barang itu menjadi barang yang mahal karena permintaan pasar. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan itu. Tapi saya ingin cerita sedikit supaya lebih gampang dinalar. Kata ihtikar itu kalau kita runut dari akar bahasanya berasal dari kata hakar yang artinya sama dengan al-zulm, aniaya, dan bisa juga diartikan sebagai isa'al muasyarah, merusak pergaulan. Tetapi dalam pengertian istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Ini yang biasanya dilakukan oleh para produsen. Dan sekarang produsen dan penjual-penjual besar, supplier besar itu kan cenderung memonopoli barang. Dan kalaupun mereka itu sama-sama monopoli, ada oligopoli, tindakan oligopolis yang kemudian dilakukan oleh sebanyak orang yang mengakibatkan pasar itu menjadi rusak. Dan konsumen banyak dirugikan oleh tindakan-tindakan mereka itu. Nah, saya pernah membaca di dalam sebuah kitab hadis, ihtikar adalah penimbunan barang yang memang disengaja untuk tidak beredar. Sehingga satu saat saya melihat ada komentar dari para ulama. Imam Ghazali misalnya mengartikan ihtikar itu sebagai penjualan makanan misalnya yang disimpan begitu rupa untuk dia jual, begitu harganya melonjak baru dijual. Tapi yang disimpan kan sekarang tidak hanya makanan saja, banyak hal yang dibutuhkan orang bisa disimpan. Ulama-ulama Malikiyah misalnya mengatakan ihtikar itu ya tindakan menyimpan barang yang biasanya dilakukan oleh produsen, baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar. Nah, ketika saya runut semua pendapat para ulama itu secara esensial punya pengertian yang sama, bahwa ihtikar itu pokoknya menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah harga melonjak. Tapi dari jenis barang yang disimpan atau ditimbun itu memang para ulama bisa berbeda pendapat. Imam Asy-Syaukani misalnya dari kalangan mazhab Maliki tidak berinci barang apa saja yang disimpan itu, berbeda dengan pendapat Imam Ghazali yang mengkhususkan ihtikar itu pada jenis makanan. Padahal sekarang tidak hanya makanan yang kemudian mengakibatkan masyarakat itu terzalimi. Kebutuhan pokok di samping makanan ada juga yang memang dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Tetapi kalau makanan itu cenderung cepat sekali memberikan dampak negatif. Nah, kalau saya analisis berbagai macam pendapat tentang masalah ihtikar itu, dan saya perhatikan situasi perekonomian sekarang ini,
saya teringat pada seorang yang bernama Fatih Ad-Duraini, seorang guru besar bidang fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, yang pernah memberikan ulasan tentang masalah ini. Menurut pendapatnya, ihtikar itu adalah sebuah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, serta enggan untuk menjualnya dan memberikan harga yang kemudian tidak pantas kepada orang yang mau menggunakannya. Sehingga kayak kita bicara komoditas itu tidak hanya barang, tapi juga jasa yang sengaja disimpan untuk dikeluarkan pada saat semua orang itu membutuhkan, dan orang cenderung akan membeli mahal karena minimnya jasa itu. Jasa apapun. Saya pernah di suatu hari di menjelang hari raya itu mau menyewa mobil, barangnya langka dan mencari supir juga susah. Ternyata bukan tidak ada mobil dan tidak ada barang, ada, tetapi sengaja disimpan, sengaja dikesankan tidak ada, sehingga begitu saya masuk ke rental mobil, harga sewanya 2 kali lipat dan harga sewa jasa supirnya juga 2 kali lipat. Hari raya misalnya harus 4-5 hari di kampung halamannya istri misalnya, itu saya harus membayar untuk biaya 10 hari, dan itu belum terhitung ketika saya makan di jalan. Makanan di jalan juga naik karena kebutuhan pasar sedemikian lonjak dan pasokannya itu berkurang, sehingga harga cenderung melonjak drastis karena persediaan memang terbatas atau stok hilang sama sekali dari pasar. Sementara kebutuhan masyarakat itu mendesak untuk mendapatkan barang itu, jasa itu. Saya pernah mau membangun rumah, ketika tukang itu habis dimanfaatkan orang, dan pemanfaatannya itu dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang yang punya duit, ya akhirnya orang-orang yang tidak punya duit kesusahan mencari tukang, dan kalau dapat ya tukang-tukang yang tidak berkualitas dan harganya juga mahal. Barang-barang juga terkesan seperti itu. Sekarang ini kita akan dikendalikan oleh para konglomerat yang punya kuasa untuk mengendalikan pasokan barang, sehingga barang-barang itu harganya ditentukan mereka. Jadi pasar itu nggak bisa dicegah sekarang untuk bermain, dan pemainnya itu saja, sehingga terkesan ini secara politis negara tidak berdaya untuk mengendalikan harga pasar. Dan bahkan pasokan barang seperti minyak kemarin, negara kan terkesan tidak berdaya. Ya Allah alam, tapi saya tidak akan bicara ke arah situ. Tapi saya rasa semua orang kan tahu betapa tidak berdayanya negara mengendalikan pasokan minyak saja. Kalau itu terjadi bukan hanya pada minyak, tapi terjadi pada beras, pada gula, dan kebutuhan pokok yang lain yang memang dibutuhkan masyarakat, itu akan bisa menimbulkan dampak yang serius, dampak negatif yang serius. Jadi sekali lagi, ihtikar itu merupakan perbuatan yang terlarang. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran maupun hadis, ya kita mendapatkan banyak masukan, dan larangan itu memang dilakukan dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang baik pada masyarakat. Dan kalau larangan dibiarkan terjadi, ya dampak sosialnya itu akan banyak terjadi yang cenderung tidak baik. Untung di sini, rugi di sana. Artinya apa? Produsen beruntung dengan tindakan ihtikar itu, tapi konsumen sangat dirugikan. Distributornya itu kadang-kadang juga kesulitan, karena apa? Dia tidak bisa mendapatkan pasokan barang untuk didistribusikan kepada masyarakat yang menjadi konsumen atau pedagang-pedagang. Pedagang juga kadang-kadang tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hadis-hadis Rasulullah yang tidak membenarkan perbuatan ihtikar itu jelas. Siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat misalnya. Itu bisa kita baca di dalam beberapa hadis. Antara hadis yang saya kutip dari Imam At-Tabrani yang berasal dari Ma'qil bin Yasar, itu intisarinya mengatakan seperti itu. Siapapun yang sengaja merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak seperti ihtikar, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat. Tetapi ini kan kajian-kajian eskatologis, kajian-kajian keakhiratan, dan ketika kita turunkan jadi kajian-kajian keduniaan, kita akan bisa melihat bagaimana masyarakat itu akan kesulitan untuk mendapatkan sesuatu, dan mereka mendapatkan dampak negatif dari
tindakan ihtikar yang dilakukan oleh beberapa orang yang memang punya kuasa untuk melakukannya. Jadi siapapun yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga itu menjadi naik secara tajam, maka dikatakan dia itu khati, dia telah bersalah dan berdosa atas dasar kesalahan yang dilakukan itu. Dan biasanya para pedagang yang menimbun barang kebutuhan pokok manusia itu bisa beberapa hari, itu akan bisa bermain dengan permainan-permainan tertentu, dan biasanya bukan pedagang kecil, pedagang besar yang dengan caranya yang lihai mereka bisa menyimpan barang dengan caranya yang tersembunyi. Konsumen itu menjadi akan sangat terugikan dengan tindakan itu. Dan disinilah kemudian para ulama dengan tegas mengatakan bahwa ihtikar, penimbunan barang termasuk di dalam jasa itu tergolong dalam perbuatan yang dilarang atau haram, meskipun tidak ada sedikit perbedaan pendapat di antara mereka tentang cara penempatan hukum itu sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang mereka miliki. Tetapi intinya mereka sama, tidak diperbolehkan melakukan ihtikar terhadap barang kebutuhan pasar yang memang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin untuk disimpan atau ditimbun. Dan bahkan jumhur ulama misalnya mengatakan kata haram itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, dan alasan ini yang kemudian dikatakan oleh mereka ketika menganalisis tentang kata-kata khati, ini orang-orang yang berdosa sebagai akibat dari kesengajaan untuk menimbun atau melakukan ihtikar itu, karena pada saatnya mudaratnya besar sekali. Dan dalam kajian fikih yang saya coba untuk saya renungkan, saya pernah mengkaji maqasid syariah. Orang-orang yang melakukan tindakan yang merugikan pasar itu adalah orang-orang yang perlu mendapatkan hukuman yang berat, termasuk di dalamnya para muhtakir itu, orang-orang yang melakukan penimbunan itu seharusnya dihukum berat itu. Karena apa? Mereka jelas-jelas dengan sengaja telah merugikan banyak orang. Tapi siapa yang berani menghukum mereka? Karena mereka biasanya powerful, biasanya itu sangat kuat. Dan saya katakan negara itu terkesan tidak berdaya itu bisa dipahami banyak orang, cuma kenyataannya bagaimana kita nggak tahu persis. Tapi kalau tindakan penimbunan itu terjadi secara masif, bisa digambarkan bahwa masyarakat itu akan mengalami kekacauan, dan sebenarnya pemerintah itu juga kesulitan untuk mengendalikan ini semua. Dan kalaupun pemerintah itu powerful, mereka seharusnya memaksa para pedagang itu untuk menjual semua barang ditimbun itu dengan harga normal pada saat itu. Bahkan para ulama mengatakan bahwa para penjual barang itu harus bisa melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk bisa memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik pada masyarakat. Mereka tidak berhak mengambil untung sebanyak-banyaknya dengan penimbunan itu. Dan di samping itu saya katakan seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan ihtikar itu dalam setiap komunitas yang memang diperlukan masyarakat. Karena manfaat atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat itu harus selalu mengalir menjadi sesuatu yang memang bisa diraih oleh masyarakat. Dan dalam kaitannya dengan kewajiban pemerintah untuk menjadi regulator dalam aktivitas bisnis masyarakat, para ulama selalu mengatakan pendapatnya dengan mendasarkan pada kaidah fikih. Kaidahnya itu tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin, penguasa dalam hal ini pemerintah terhadap rakyat itu harus selalu berorientasi pada kemaslahatan orang banyak, pada kemaslahatan rakyat. Dan ketika perintah sudah tidak bertindak sesuai dengan apa yang dipentingkan atau diperlukan masyarakat, ini menjadi pemerintah yang sebenarnya tidak amanah. Itu kalau kita sedikit bicara politik. Nah, oleh karena itu pemerintah tidak bisa cuci tangan untuk mengatakan saya salah, kami tidak salah. Yang bersalah mereka para pedagang lah. Pemerintah itu lalu punya peran apa di dalam hal ini? Mestinya pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan persoalan ini dan menindak para pedagang yang memang dengan sengaja melakukan ihtikar itu sehingga rakyat tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan mereka. Nah sekarang ini kan kesannya pemerintah diam, mendiamkan penimbunan itu sesuatu yang salah, dan itu kalau dalam bahasa hukum pidana itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana karena bersikap pasif untuk mendiamkan terjadinya kejahatan. Bagaimana seharusnya kita menyelesaikan persoalan ini ternyata tidak mudah dan tidak sederhana. Tetapi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam pengajian ini. Yang pertama, jadilah orang-orang yang selalu tenang menghadapi persoalan seperti ini. Karena pada saatnya mereka pun akan menjual barang itu kalau kita tenang dan kita seolah-olah tidak membutuhkan. Bersabarlah untuk tidak mengesankan bahwa kita itu terlalu membutuhkan. Jadi tidak perlu ada antrian yang panjang seperti yang kemarin terjadi itu, ketika mereka tidak panik untuk bisa menunggu sampai barang itu
jual kembali. Karena ketika mereka menimbun sebenarnya rugi juga, karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang ditimbun. Tapi karena masyarakat panik, mereka dengan serta-merta akan mengeluarkan sesuatu yang ditimbun itu untuk dihargai dengan harga yang lebih besar daripada harga pasar sesungguhnya. Sekarang ini minyak goreng ada, tapi harganya tetap mahal. Karena apa? Yang berhak menentukan harga mereka yang telah menimbun itu. Toko-toko itu menjual karena pasokannya mahal, ya dijual dengan harga mahal. Sehingga mereka bermain terus dan bermain. Dan ketika ini terus berlangsung, artinya masyarakat tidak sadar untuk bisa bersikap sabar ketika menghadapi kegiatan ihtikar ini. Ya, para muftakir, orang yang menimbun itu akan semakin merajalela menimbun sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Setelah ini mungkin tidak hanya minyak goreng, mungkin gula, mungkin apapun yang bisa ditimbun yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat panik. Bayangkan aja kalau butuh masyarakat terhadap garam, terhadap ya misalnya terhadap beras, terhadap bumbu-bumbu masak, terhadap kebutuhan sehari-hari itu ditimbun. Betapa panik ya masyarakat. Kalau semakin masyarakat panik, mereka dengan piawai akan bermain untuk memainkan harga, sehingga masyarakat akan terus dirugikan dengan tindakan penimbunan ini. Ini yang pertama. Yuk, sebagai anggota masyarakat kita harus tenang, jangan resah, jangan gelisah, jangan panik. Dan saya beri contoh ketika menghadapi pandemi itu tenang-tenang saja. Karena apa? Seresah apapun, segelisah apapun, semasa apapun, sepanik apapun, pandemi itu tidak akan selesai. Kita rugi 2 kali. Sudah kena pandemi, kita bisa sakit sebagai akibat dari kesaran, kecemasan, kegelisahan, dan kepanikan kita. Ada minyak goreng yang direbus, dibakar, itu aja selesai. Dan saya tidak pernah rasa gelisah. Dia kata minyak goreng itu habis hari ini, sebulan ke depan biar aja lah. Kita goreng, kita bakar, yang mau kita makan selesai. Kita makan ikan bakar, ayam bakar, tempe bakar, tahu bakar. Ya, kita makan nasi dengan lauk seadanya, nggak apa-apa kalau saya. Kemudian yang kedua, untuk para pedagang yang sudah menimbun, sadarlah. Bayangkan, Anda kata Anda jadi rakyat, jadi masyarakat yang membutuhkan. Mari berempatilah. Jadilah orang yang tidak rakus. Jadilah orang yang selalu peduli pada kepentingan orang banyak, sehingga Anda tidak egois untuk mementingkan diri Anda sendiri. Ayo, para pedagang yang sekarang sedang melakukan proses ihtikar dan menimbun, sadarkan diri Anda untuk selalu sadar bahwa orang itu membutuhkan peran Anda, karena Anda berbuat baik pada banyak orang. Anda jangan hanya berpikir tutik itu mengambil, tapi berpikirlah untuk to give, untuk juga memberi. Dan pemberian itu harus dilakukan sebelum Anda meminta. Berikan yang terbaik, baru Anda meminta. Jangan pernah Anda berpikir hanya untuk meminta. Orang kok ngemis terus. Udah, jadilah orang yang suka memberi. Dan berikan yang terbaik pada rakyat, berikan yang terbaik pada konsumen. Jangan sombong, hai produsen. Ya kan, saya di dunia akademis itu seringkali menegur teman-teman saya yang pintar-pintar itu, yang sekarang sudah jadi profesor, doktor. Jangan sombong dengan gelar Anda. Saya membayangkan, andai kata saya jadi profesor, doktor, saya akan tetap ngaji di kampung-kampung, di masjid kecil. Karena apa? Mereka butuh kita kok. Dan saya akan tetap mengajar seperti apa adanya. Kebetulan saya bukan itu. Tapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, jangan sombonglah. Apa yang Anda peroleh sekarang itu kan bagian dari nikmat Allah yang harus Anda syukuri. Jangan sombong. Gelar apapun yang melekat pada diri Anda, profesor, doktor, itu jangan membuat Anda sombong. Ayo, berikan yang terbaik untuk para mahasiswa Anda dengan peran Anda yang Anda mainkan. Jangan punya kegiatan proyek terus proyek cari keuntungan, masyarakat Anda telantarkan. Anda dolim nih. Jadi dosen-dosen yang melantarkan mahasiswa itu dosen-dosen dolim. Saya katakan begitu. Ini teman-teman saya sering saya ngomongin seperti itu, dan saya tidak punya beban karena saya tidak punya agenda tersembunyi di dalam lebih balik apa yang saya katakan. Kebetulan saya bukan profesor, sehingga saya dengan santai itu mengatakan kepada mereka, dan saya tetap bekerja apa adanya. Dan ketika saya berinteraksi dengan mereka di program bahasa sarjana, saya juga pernah merasa rendah diri untuk mengatakan apapun, karena bagi saya gelar itu cuma sekedar terdengar dalam bahasa Jawa, cuma sekedar simbol yang tidak terlalu bermakna bagi saya. Ketika mereka itu menjadikan gelar itu sebagai sesuatu yang buat mereka sombong, saya menyayangkan. Saya sayangkan. Ilmu yang kita miliki itu kan ilmu Allah, dari Allah, nikmat Allah yang harus kita syukuri.
Kalau kita punya ilmu, ayo berbagi ilmu pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ini saya lakukan dimanapun. Masuk hari ini saya ingin berbagi ilmu. Apa yang saya baca, apa yang saya pahami, apa yang saya ngerti, saya share, saya bagi pada orang. Kalau orang mau mendengarkan apa yang saya katakan. Kalau nggak ada orang yang mendengarkan, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berbuat sesuatu yang baik. Bahwa kebaikan saya lakukan itu tidak direspon positif oleh orang, itu biar saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Mari, para pedagang, para konglomerat, orang-orang kaya yang punya peluang untuk menimbun, jangan suka menimbun ya. Banyak orang sengsara dengan kegiatan Anda, dengan aktivitas Anda. Ayo sadarlah diri Anda, segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang terakhir, pada pemerintah, ayo tunjukkan peran Anda untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi rakyat, karena Anda punya sesuatu yang harus Anda pertanggungjawabkan kepada rakyat. Anda itu dipilih untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi rakyat Anda. Jadi siapapun Anda sekarang ini, Anda itu adalah orang yang harus berbuat baik sebaik mungkin pada rakyat. Itu aja. Dan tentu saja kalau Anda orang beragama, Anda harus bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau Anda orang Islam, Anda harus bertanggung jawab pada Allah. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda menjadi orang yang diberi amanah rakyat, memimpin rakyat, itu harus Anda tunjukkan dalam rangka untuk kebaikan rakyatmu. Titik. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan ini kritik umum. Siapapun orangnya, dimanapun Anda berada, yuk berikan yang terbaik untuk rakyat. Dari RT sampai presiden mestinya berpikir seperti itu dan berbuat sesuatu seperti itu. Misalnya, andai kata saya menjadi ketua RT, saya akan berbuat baik pada warga di sekitar saya, yang memang harus saya lakukan sebagai pemimpin masyarakat di saat itu. Jadi apapun, mestinya pemerintah rakyat ya, jangan pernah Anda kecewa ketika rakyat tidak memilih Anda. Cuma rakyat itu sekarang banyak dikelabui seolah-olah apa yang Anda lakukan itu adalah benar, sehingga mereka pada saat pemilu akan memilih Anda lagi. Karena apa? Hasil penipuan-penipuan yang telah Anda lakukan dengan berbagai macam cara itu membuat rakyat tertipu. Kalau saya sebagai rakyat sudah ditipu semacam itu, nggak mau memilih Anda. Pilih yang lain yang mau bertanggung jawab. Kalau semua tidak mau bertanggung jawab, ya nggak usah dipilih, itu aja. Maka teman-teman saya yang golop itu saya mengatakan, malas saya memilih itu. Karena apa? Semua yang pernah saya pilih itu nggak bertanggung jawab, itu kekecewaan yang sangat berat. Kalau saya tidak sampai seperti itu, saya akan tetap berharap orang-orang yang saya pilih itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada saatnya akan berbuat baik pada rakyat. Itu saja. Yuk, sebagai pemerintah, mari kita segera bertaubat dengan taubat nasuha. Segera lakukan tindakan tertentu rakyat, sehingga tindakan ikhtikar itu tidak pernah terjadi, dan pada saatnya masyarakat akan diuntungkan oleh tindakan Anda. Tapi sekali lagi, tidak diuntungkan karena kita sama-sama ingin sama-sama menolong satu sama lain. Ayo, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan pernah Anda tolong-menolong untuk melakukan perbuatan dosa dan menciptakan permusuhan. Inilah apa yang saya lakukan untuk berbuat baik pada siapapun dalam ceramah saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.